29 nama akhirnya diumumkan oleh PSSI untuk mengikuti TC Timnas Indonesia di Turki. Tak ada Stefano Lillipali, tak ada Jay Itzes dan Nathan Chuaon. Bagaimana peluangnya di Piala Asia 2023 nanti? Saya ulas soal pemanggilan pemain ini di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Akhirnya ya, nama-nama 29 nama yang akan masuk TC Timnas Indonesia di Turki sudah diumumkan oleh PSSI. 29 nama yang menjadi pilihan Sintayong. Harusnya ada 30 nama, tapi Rahmat Irianto tidak dipanggil dan tidak dipanggil penggantinya. Agak mengherankan. Ini agak ekstrim juga, cuman ini sudah menjadi keputusan Sintayong dan harus dihargai dan diapresiasi. Saya akan ulas dulu mengapa 29 pemain ini terpilih. Kalau dilihat secara umum, 29 pemain yang dipanggil saat ini adalah pemain-pemain lama, pemain yang sudah akrab dengan Sintayong, pemain yang sudah mendapatkan kepercayaan dari Sintayong. Agak sulit dimengerti ya, mungkin untuk netizen, saya juga, pandit, agak sulit dimengerti mengapa pemain yang eksis di BRI Liga 1 tidak juga mendapatkan tempat di skuad TC Timnas Indonesia kali ini. Yang paling disorot yaitu Stefano Lillipali. Dia adalah pemain harapan dari netizen. Pemain yang paling diinginkan oleh netizen untuk masuk dalam skuad timnas. Stefano Lillipali menjadi pilar di Borneo FC. Dia mencetak 9 gol dan 8 assist. Jadi ada 17 kontribusinya, ada 17 kali gol dari Borneo tercipta oleh Stefano Lillipali. Dia juga berpengalaman. Dia juga memiliki skill yang bagus, ketenangan. Dan dilihat dari statistik harusnya dia masuk. Tapi mengapa tidak masuk juga? Tapi harus teman-teman ingat semua bahwa ada 50 pemain sebenarnya yang didaftarkan ke Piala Asia 2023. Jadi yang ada 20 nama yang tidak terungkap dari pilihan Sintayong. Saya menduga ya, pahit-pahitnya mungkin si Stefano Lillipali ini jadi cadangan atau bumper untuk skuad akhir dari Timnas Indonesia. Nantinya kan ada 23 pemain yang akan menjadi pemain yang benar-benar tampil di Piala Asia. Skuad akhir. Kembali ke Stefano Lillipali, mengapa dia menjadi harapan dari netizen? Karena memang permainannya bagus. Kenapa dia tidak masuk? Karena harusnya ini bisa menjadi tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia. Dan Sintayong juga tidak melihat posisi klub ya. Padahal kalau melihat dari posisi klub, Borneo FC hanya menyumbangkan 1 pemain di skuad timnas ini. Nadeo dan Stefano Lillipali tidak dipilih masuk ke skuad TC gitu. Dan mengapa ini bisa terjadi? Saya bisa cerita kalau memang kalau pilihan pelatih itu kadang-kadang mereka punya insting sendiri. Kesatu,
Sintayong tidak mau lagi menjelaskan apa yang menjadi taktiknya. Jadi kalau pemain baru dia harus menjelaskan ulang apa yang diinginkannya, bagaimana format permainannya, apa yang harus dilakukan. Nah, 29 pemain ini sudah tahu betul, sudah beberapa kali masuk dalam skuad timnas Sintayong dan tahu betul apa permintaan dari Sintayong. Sebenarnya Tarat ini juga dimiliki oleh Stefano Lillipali, kan dia juga beberapa kali masuk dalam skuad timnas, yaitu di FIFA Matchday dan juga di FIFA Matchday ya, beberapa kali gitu uji coba saat lawan Argentina juga, dan terakhir lawan Turkmenistan. Kenapa tidak diteruskan? Kembali, ini adalah keputusan akhir dari pelatih. Pelatih itu kadang-kadang seperti itu. Satu, dia pengen mengenal pemainnya. Kedua, mungkin ada penilaian akhir, penilaian lain. Mengapa si Pano Lillipali belum pantas masuk 29 pemain ini meski bagus di Liga 1, meski dia memberi kontribusi untuk Borneo FC. Mungkin Sintayong tahu skuad yang ada sekarang sudah cukup dan belum butuh Stefano Lillipali. Nah, pahit-pahitnya seperti yang saya bilang, semoga dia menjadi cadangan. Kalau ada pemain dari 29 pemain ini yang cedera, harusnya sih Rahmat Irianto cedera, Stefano Lillipali dipanggil. Cuman memang tidak masuk juga karena Rahmat Irianto dan Stefano Lillipali beda. Beda gaya main, beda posisi. Jadi mungkin ya, dan Sintayong juga tidak mau pusing lagi lah, mencari lagi pemain baru. Harus menjelaskan lagi, sedangkan turnamen kejuaraan Piala Asia sebentar lagi. Jadi ada alasan yang logis dibalik mengapa Sintayong tidak mau coba-coba. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar yang sudah cukup mapan, ya, kita melihat dulu ke tim-tim besar seperti Inggris, Jerman. Inggris misalnya, ini memang ada semacam begitu. Mengapa ada Harry Maguire misalnya di timnas Inggris selalu disorot, dikritik karena dia tidak bagus dengan Manchester United. Tapi pelatih Inggris tidak peduli, dia merasa cocok dengan Harry Maguire sehingga terus dipakai. Jadi ada faktor kedekatan antara pemain dan pelatih dengan timnas. Yang agak beda, mungkin Sintayong tidak melihat posisi dari klub. Misalkan Bayangkara FC atau Persikabo tetap masuk dalam skuad meskipun di Liga 1 di papan bawah gitu, di zona degradasi. Tapi si pemainnya ini yang paling penting. Jadi itulah yang dipilih oleh Sintayong. Jadi memang kalau dilihat dibandingkan negara-negara lain mungkin beda. Tapi yang dilihat adalah kualitas sang pemain. Nah, tanpa Stefano Lillipali, lalu Jay Idjes dan Nathan Chuaon, yang memang ini karena dua pemain ini belum selesai naturalisasinya sehingga tidak bisa dibawa. Dan waktunya mepet, tidak bisa juga, belum ada kepastian kapan selesainya. Sedangkan Sintayong harus segera menentukan pemain. Nah, bagaimana peluang dengan 29 pemain ini? Dengan tambahan Justin Hubner, saya pikir sudah cukup sih. Memang sudah memenuhi harapan lah. Apalagi kita memang berpatokan kepada pertahanan yang kuat demi menghadapi lawan-lawan kuat di Piala Asia 2023 nanti. Kalau melihat sisi itu, kita udah lengkap. Justin Hubner adalah pemain yang lengkap, pemain yang dibutuhkan
oleh Sintayong di Piala Asia, menambah solid pertahanan. Sedangkan lini tengah dan lini depan juga ada pemain yang diharapkan, Ivar Jenner dan Marcelino. Sisanya pemain-pemain lama, Witan, Egy Maulana, Yakob, dan Yance Sayuri. Lalu Adam Alis, satu-satunya pemain Borneo FC. Lalu juga ada Sadil Ramdhani ya. Ini cukup sih menurut saya. Dengan skema bertahan 5-3-2, lalu serangan balik cepat. Dengan skuad yang ada sekarang, sudah cukup. Tapi, memang kalau ditambah Stefano Lillipali, mungkin lebih bagus lagi. Tapi kan sekali lagi kembali lagi, ini adalah pilihan STY yang harus kita hormati dan kita terima. Dan yang paling pasti, mungkin dia ada di 20 nama yang belum disebut. Sedangkan 30 nama ini adalah yang mungkin main. Dari 30 nama ini, 29 nama masih ada 6 pemain yang mungkin akan tergusur juga. Jadi ya belum aman juga gitu. Jadi persaingan masih ketat. Dan kalau dilihat secara menyeluruh, saya pikir sudah cukup. Walaupun kalau ada saja ada Nathan dan J.I.Jes lebih bagus lagi. Tapi ya, sudahlah, memang persiapan mepet. Pemain yang ada sekarang seperti itu. Kita berharap mereka, timnas Indonesia, bisa solid dan memberi perlawanan. Minimal posisi 2 di Piala Asia 2023 nanti, sehingga bisa lolos ke 16 besar yang merupakan sejarah pertama kali. Dan itu bisa menjadi sejarah juga buat Sintayong. Jadi pelatih satu-satunya yang bisa mengantar Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Demikian ulasan singkat saya. Terus pantau channel ini untuk update-update informasi timnas Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.